Martial Peak 3650. Jam pasir tak berujung berisi 10.008 butir pasir waktu ilahi. Setiap butir pasir ilahi secara pribadi disempurnakan oleh Kaisar Agung Flowing Time dan mengandung kekuatan waktu. Sebutir pasir ilahi dapat mempercepat aliran waktu selama sebulan. Jadi 10.008 butir pasir ilahi memang kekuatan 800 tahun. Kekuatan hukum waktu ini sangat dalam dan tak tertandingi. Meskipun token komandan telah menyegel kemampuan ilahi Kaisar Agung, itu masih tidak dapat menahan korosi dari kekuatan waktu dan dengan demikian menghilang. Ini juga alasan mengapa Raja Angin mampu melawan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Dalam sekejap, Yang Kai mengerti segalanya. Apakah kamu ingin mencobanya? Wind Monarch memandang Yang Kai sambil tersenyum. Meskipun dia mengajukan pertanyaan, dia tidak memberi Yang Kai pilihan. Saat dia mengedarkan Kaisar Ki-nya, jam pasir di tangannya sekali lagi terbalik, dan butiran pasir kecil perlahan mengalir melewatinya. Lingkaran cahaya yang terlihat menyebar dan menyelimuti Yang Kai, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ketika dia diselimuti oleh cahaya ini, Yang Kai jelas merasakan hubungan yang kuat antara dia dan sesuatu. Saat dia mencari sumber koneksi ini, matanya tiba-tiba terkunci pada jam pasir tak berujung di tangan Raja Angin. Pada saat ini, jam pasir tak berujung memancarkan aura yang mengunci dirinya. Seolah-olah sepasang mata tak terlihat sedang menatapnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Tanpa memikirkannya, Yang Kai bergegas menuju celah yang paling dekat dengannya. Kekuatan jam pasir tak berujung ini bahkan bisa melawan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Dia tidak ingin mengujinya dengan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, yang terbaik adalah melarikan diri untuk hidupnya. Terlebih lagi, meskipun jam pasir ini sangat kuat, tidak mungkin bagi Raja Angin untuk mengendalikannya tanpa batas. Akan selalu ada batasnya, dan saat itulah dia akan menyerang balik. Bergegas keluar dari celah itu persis sama dengan apa yang dia alami di awal. Dia tiba di aula besar dan sekali lagi kembali ke posisi semula. Ruang dan waktu tempat ini telah menjadi kacau. Dan sumber kekacauan ini adalah tabrakan antara jam pasir yang tak berujung dan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Namun, Yang Kai segera menemukan bahwa aura yang telah menguncinya tidak terputus karena dia telah melarikan diri, tetapi masih terhubung erat. Pada saat berikutnya, dari celah tempat dia melarikan diri, Raja Angin mengikutinya. Orang ini memegang jam pasir tanpa akhir di tangannya dan memiliki senyum di wajahnya saat dia mengejar Yang Kai dengan sangat presisi. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak ada gunanya. Sebelum artefak ini, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, itu tidak akan berguna. Menyerahlah dengan patuh dan kamu akan terhindar dari siksaan. Kamu harus menangkapku dulu. Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah, menemukan celah dan bergegas masuk. Raja Angin perlahan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai. Seolah mengejek Yang Kai karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Seperti belatung yang menempel di tulangnya saat suaranya menembus ruang dan waktu. Bergema di telinga Yang Kai. Mengapa repot-repot? Meskipun kamu tidak buruk, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari aura harta ini? Mungkinkah kamu tidak memperhatikan apapun? Kamu seharusnya menyerah untuk berjuang. Akan lebih baik jika Raja Angin tidak mengatakan ini. Tetapi begitu dia melakukannya, Yang Kai tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Atau mungkin dia telah mengkonfirmasi sesuatu. Dia telah memperhatikannya sebelumnya. Tetapi dia tidak yakin. Ketika jam pasir yang tak berujung dibalik oleh Raja Angin. Ketika aura jam pasir terkunci padanya. Ketika pasir waktu ilahi perlahan mengalir melaluinya. Yang Kai merasa seolah-olah waktu telah berjalan di atas tubuhnya. Perasaan ini sangat mirip dengan apa yang dia alami ketika dia bergegas ke Flowing Time Temple dari Gunung Dua Musim. Tampaknya memperhatikan perubahan ekspresi Yang Kai. Wind Monarch tertawa. Menurutmu siapa yang didukung oleh kekuatan waktu dari Divine Sense of Time ini? Junior bodoh. Apa yang mengalir di jam pasir tanpa akhir ini bukanlah pasir waktu ilahi, tetapi umurmu. Wajah Yang Kai tenggelam. Bukan karena Raja Angin melebih-lebihkan, tetapi karena dia bisa memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Ketika jam pasir tak berujung terkunci padanya dan pasir waktu ilahi mulai mengalir, umurnya menurun dengan cepat.
Sebutir Divine Sense of Time mewakili kekuatan sebulan. Setelah hanya melarikan diri untuk sementara waktu, beberapa lusin atau bahkan 100 tahun umur yang Kai telah habis dan dia telah dirampok oleh jam pasir yang tak ada habisnya. Harta tak terlihat semacam ini yang dapat membahayakan umur seseorang menyebabkan tubuh yang Kai menjadi dingin. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia akan tiba-tiba mati karena usia tua jika ini terus berlanjut. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Meskipun dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, dia telah melihat terlalu banyak hal indah dalam hidupnya dan telah mengalami banyak hal indah. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan menyesal. Tetapi mati tanpa bertarung dan umurnya dikuras secara paksa oleh orang lain agak tidak dapat diterima. Karena itu, Yang Kai berbalik, berhenti, menangkupkan tinjunya, dan menatap celah yang baru saja dia hindari sebelum menabrak dengan kekuatan gunung. Serangan ini mengandung semua kekuatan tubuh setengah naganya. Bahkan jika seorang kaisar agung ada di sini, dia masih akan dihancurkan sampai mati. Pada saat berikutnya, Raja Angin mengejar Yang Kai dari celah, tidak menunjukkan kejutan sedikit pun saat dia meliriknya. Ketika kedua tinju itu hancur, hati Yang Kai sedikit tenggelam, karena dia tidak merasakan apa-apa. Serangan ini seperti sambaran petir yang tidak menyambar apapun selain udara. Pada saat itu juga, dia telah dengan jelas melihat kecepatan Wind Monarch tiba-tiba meningkat dan menghindari serangannya. Sebelum Yang Kai bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan besar di belakangnya. Seolah-olah dia telah dipukul oleh gunung raksasa. Yang Kai dikirim terbang. Darah menyembur dari mulutnya saat dia terbang menuju celah di depannya. Memasuki celah, dia kembali ke aula utama. Ada seseorang di dalam. Dia yang tidak rusak berdiri di sana dengan linglung, menatap ke arah Yang Kai. Yang Kai bisa dengan jelas merasakan keterkejutan dan kewaspadaan di matanya, sama seperti ketika dia memasuki aula ini. Apakah ini dirinya di masa lalu? Wajah Yang Kai berkedut karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata, "Jangan bertele-tele. Cepat temukan putramu." Setelah dia selesai berbicara, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata ini sama persis dengan yang dia dengar ketika dia pertama kali memasuki aula utama. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan secara rinci. Raja Angin hendak mengejarnya. Jadi Yang Kai dengan cepat melarikan diri menuju celah terdekat. Ketika dia memasuki celah, dia bisa merasakan dirinya di masa lalu mengejarnya. Tetapi pada saat berikutnya dia menghilang. Raja Angin sedang menunggu di depannya. Seolah-olah dia telah menunggu sangat lama. Dengan ekspresi yang sangat antusias di wajahnya, dia berkata, "Di mana kamu bisa lari? Berhenti berjuang." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Yang Kai. Gerakannya tidak cepat, tapi setidaknya Yang Kai bisa melihatnya dengan jelas. Mengangkat tangannya, hukum luar angkasa melonjak dan selusin bilah bulan hitam menebas udara, meninggalkan bekas di udara. Pada saat ini, pikiran Yang Kai menjadi kosong untuk sesaat. Tetapi ketika dia kembali ke akal sehatnya, Moonblade tidak berpengaruh. Di sisi lain, dia terkena serangan telapak tangan lain, menyebabkan darahnya bergejolak dan tulangnya retak. Bangkit berdiri, Yang Kai menatap Raja Angin dengan ekspresi suram dan sedikit menyipitkan matanya. "Jadi bukan kamu yang menjadi lebih cepat." Dua pertukaran berturut-turut sudah cukup bagi Yang Kai untuk melihat beberapa hal. Dia mengira kecepatan Wind Monarch tiba-tiba meningkat. Itulah sebabnya dia lengah. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Raja Angin tidak banyak berubah. Tapi dia berubah. The Wind Monarch tersenyum. The Endless Hourglass bukan hanya tentang mengekstraksi umur seseorang. Lagi pula, itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Bagaimana bisa sesederhana itu? Yang Kai mengangguk. Dengan kata lain, itu memengaruhi persepsi saya tentang waktu. Seperti kata pepatah, setiap hari seperti setahun. Ini bukan tanpa dasar. Jika kekuatan seseorang cukup, memang mungkin untuk mencapai ini. Wind Monarch menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara. Namun, artefak ini sangat misterius. Raja ini belum sepenuhnya menyempurnakannya dan untuk sementara tidak dapat mencapai ranah ini. Meskipun saya tidak dapat mencapai ranah ini, saya memiliki beberapa keuntungan.
Itulah mengapa itu menyeret persepsi saya tentang waktu. Yang Kai meludahkan seteguk darah. Satu napas bisa ditangani. Tetapi ketika Yang Kai bereaksi, itu akan membawanya 10 napas atau 100 napas. Secara alami, dia tidak bisa menghadapinya. Dan 2 kali dia dipukul adalah karena alasan ini. Apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Raja Angin memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh. Raja ini benar-benar tidak ingin membunuhmu. Yang Kai menyeringai jahat. Jika kamu memiliki kemampuan, maka biarkan waktu membekukan saya. Dengan cara ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Wind Monarch menghela nafas ringan. Tangisan anjing liar benar-benar tidak enak didengar. Memegang jam pasir tak berujung di tangan kirinya. Tangan kanannya membentuk serangkaian segel tangan dan menunjuk ke arah Yang Kai. Dalam sekejap, suara angin dan guntur terdengar di aula. Dan bilah angin bersiul melilit Yang Kai. Bilah angin yang berputar berubah menjadi bilah tajam yang terus-menerus menebas tubuh Yang Kai. Kekuatan Wind Blades ini begitu besar sehingga bahkan Master Realm Kaisar akan hancur menjadi debu jika mereka jatuh di sini. Yang Kai tidak mati. Tubuhnya berlumuran darah dan pakaiannya compang camping. Tetapi dari angin menderu, auman naga mengguncang langit dan makhluk raksasa dengan cepat muncul. Tubuh naga panjang 30 zang berdiri dengan bangga di angin. Sisik naganya berkedip-kedip di mana-mana. Yang Kai membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Seperti menghisap semangkuk mie. Angin di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya dan menghilang setelah 3 napas. Ekspresi Raja Angin berubah. Yang Kai adalah kultivator terkuat yang pernah dia temui di bawah alam Kaisar Sudo. Dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Realm biasa. Tetapi pria di depannya ini benar-benar luar biasa. Benar-benar mampu berjuang sampai sekarang. Kaca mulut Yang Kai bergerak seolah-olah dia sedang mengunyah sesuatu. Mata naga emasnya menatap Raja Angin saat dia berteriak. Aku akan mengembalikannya padamu. Ketika kata terakhir keluar dari mulutnya, itu sudah berubah menjadi raungan naga yang kuat yang tampaknya mampu mengguncang 9 langit dan mengguncang bumi. Dengan semburan lembut, semburan energi melesat ke arah Raja Angin. Itu tidak berguna. Dalam visi Yang Kai, serangan ini jelas mengenai Raja Angin. Tetapi dalam sekejap mata, Raja Angin telah muncul di sisi lain tanpa cedera dan hanya mengenai Raja Angin dalam penglihatan Yang Kai. Dengan persepsinya tentang waktu yang terpengaruh, sulit untuk menentukan lokasi musuh yang sebenarnya. Namun, Yang Kai tidak berhenti. Bahasa naga kuno dan tidak jelas terdengar saat dia membuka mulutnya lagi. Kali ini, apa yang keluar dari mulutnya bukanlah energi yang kuat, tetapi nyala api hitam yang tebal. Nafas naga api. Energi asal naga suci emas disebut energi asal naga suci emas karena energi asal ini dapat mengembangkan kekuatan semua ras naga. Naga api, naga air, naga angin, naga es. Selama Yang Kai mau, dia bisa mengembangkannya. Di masa lalu, Yang Kai tidak. Tetapi setelah mempelajari teknik rahasia ras naga di kuil naga, dia telah mempelajarinya. Bersambung.